Halo adik-adik sahabat belajar, jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaore. Tetap semangat ya. Kali ini Kak Nia akan membahas proses bisnis akuntansi pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Setelah pada bab 1 part 1 atau part sebelumnya, Kak Nia telah membahas proses bisnis akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, seperti apa? Mari kita simak. Nah, apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan atau jual dan beli. Nah, seperti apa perusahaannya? Ada beberapa jenis perusahaan dagang, seperti perusahaan skala distributor, ada dengan skala agen, ada skala toko kecil, ada toko besar, ada juga skalanya minimarket. Nah, apa saja sih karakteristik pada perusahaan dagang? Yaitu yang diperjualbelikan itu bentuknya berwujud, tidak melakukan proses produksi, ya karena perusahaan dagang hanya menjual dan membeli. Yang ketiga, perusahaan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli. Karakteristik yang ketiga yang akan membedakan antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang ini keuntungannya didapatkan dari menjual dan membeli. Kak Nia contohkan ya, misalkan ini ada bolpen. Kita adalah perusahaan dagang, jadi kita hanya membeli dari perusahaan yang memproduksi bolpen ini dan kita akan memasarkan bolpen ini. Misalkan Kak Nia membeli dengan harga 1,2 sen dan dengan harga 1,5 sen. Nah, ada selisih antara harga jual yaitu 1,5 sen dengan harga beli yaitu 1,2 sen, yaitu 0,3 sen. Nah, itulah keuntungan dari perusahaan dagang. Yang dimaksud bahwa keuntungan didapatkan dari selisih harga jual dan selisih harga beli. Lanjut ke proses bisnis akuntansi pada perusahaan manufaktur. Nah, bagaimana prosesnya? Sebelumnya Kak Nia akan membahas apa sih perusahaan manufaktur itu. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan hingga barang tersebut jadi. Menurut jenis manufakturnya atau contoh dari perusahaan manufaktur itu ada perusahaan makanan, ada perusahaan tekstil, ada perusahaan elektronik, ada perusahaan pertambangan, ada perusahaan minyak. Minyak itu kan misalnya minyak sawit ya, itu kan minyak goreng, itu kan dari minyak sawit yang diolah menjadi minyak goreng. Nah, itu nggak langsung dijadikan minyak goreng atau bagaimana ya, langsung wujud minyak goreng kan nggak seperti itu. Jadi ada diolahnya dari buah sawit dulu, buah sawit nanti diperas, habis itu diolah di suhu berapa, jadilah minyak goreng seperti itu. Terus ada perusahaan seperti plastik, ada perusahaan kertas. Jadi kertas itu dari pohon yang ditebang, terus diolah dengan berbagai macam cara dan dicampur dengan bahan kimia yang menghasilkan pada akhirnya menjadi kertas itu. Selanjutnya karakteristik perusahaan manufaktur itu keuntungannya diperoleh dari selisih harga jual dan biaya produksinya. Beda ya, kalau dari perusahaan dagang tadi dapat untungnya dari selisih harga beli dan harga jual. Kalau ini dari harga jual selisihnya dengan biaya produksi produk, karena dia yang memproduksi produk tersebut. Nah, proses bisnis akuntansi pada perusahaan manufaktur itu diawali dari pembelian persediaan bahan baku dan biaya persediaan bahan penolong serta pembayaran pada biaya tenaga kerjanya. Selanjutnya yaitu pembayaran pengeluaran lainnya untuk proses produksi dan operasional perusahaan. Setelah itu, adanya penjualan barang yang bersifat cash atau tunai dan penjualan yang bersifat kredit. Selanjutnya, pihak akuntan suatu perusahaan manufaktur itu melakukan pendokumentasian atau bisa disebut membuat kwitansi adik-adik. Kwitansi atas penjualan
yang secara tunai tersebut maupun secara kredit. Atau dari adanya pembelian persediaan di sebelum-sebelum ini. Jadi ada pembelian persediaan itu pihak akuntan juga harus mendokumentasikan, yaitu membuat suatu bukti transaksi seperti kwitansi. Terus ada juga tadi ada pembelian biaya penolong. Terus ada juga pembayaran biaya tenaga kerja. Semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu harus didokumentasikan atau ada bukti transaksinya. Nah, seperti apa bukti transaksinya? Seperti pembelian persediaan bahan baku. Kita membeli bahan baku berarti ada biaya bahan baku senilai berapa. Jadi kita harus punya nih kwitansi pembeliannya. Jadi biar nggak dikatakan oleh manajemen nanti uangnya pergi kemana, apa dikorupsi sama pihak akuntansi, apa pihak akuntannya. Kan kita punya bukti gitu bahwa pembelian itu real. Terus ada juga pembelian biaya penolong. Terus ada pembayaran biaya tenaga kerja atau gaji atau upah bagi produksi. Nah, biasanya kalau kita membayar upah ada bukti transaksinya kan. Misalkan para buruh disuruh untuk tanda tangan, seperti itu. Terus pembayaran pengeluaran lainnya dan proses produksi dan operasional perusahaan, misalkan biaya listrik. Listrik kan kita membayar pasti ada kwitansinya yang kita terima. Nah, itu adalah pendokumentasian transaksi. Selanjutnya, pihak akuntan melakukan pencatatan dari bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh akuntan. Pencatatan tersebut selanjutnya diolah sehingga menjadi dalam bentuk akhir neraca saldo. Jadi dari olahnya jurnal dijadikan diposting ke buku besar, di buku besar nanti diolah berapa sih saldo kasnya, berapa sih saldo kas kecilnya masuknya ke neraca saldo. Setelah di neraca saldo nanti seorang akuntan di perusahaan manufaktur menghitung biaya produksinya berapa. Jadi ini ada sendiri-sendiri ya untuk biaya produksi itu berapa. Terus ada harga pokok produksinya. Setelah mengetahui biaya produksi, selanjutnya menghitung harga pokok produksi. Dan selanjutnya menghitung harga pokok penjualannya. Nah, nanti setelah dihitung harga pokok penjualan, perusahaan baru bisa menetapkan berapa untung yang didapatkan oleh perusahaan dari selisih penjualan dengan harga pokok penjualan. Seperti itu adik-adik. Jika adik-adik masih belum mengerti tentang apa itu biaya produksi, harga pokok penjualan, dan harga pokok produksi, Kak Nia akan membahas pada video selanjutnya. Nah, sekian dulu pertemuan pada part 2 kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dan sampai jumpa pada part selanjutnya. See you next time.